Apa jadinya jika kamu hanyalah seorang anak yatim piatu dari panti asuhan, lalu saat hari kebangkitan tiba kamu hanya mendapatkan kekuatan yang sangat biasa saja dan diremehkan oleh banyak orang? Apakah kamu akan langsung terpuruk atau justru menyerah begitu saja pada takdir? Inilah kisah MCE bernama Chen Shi, seorang pemuda yang takdirnya berubah total setelah membangkitkan sebuah kelas yang dianggap terlampau biasa, yaitu Shadow Mage. Namun di balik keputusasaan itu, sebuah keajaiban sistem mendadak muncul secara misterius. Sebuah sistem yang memberikan kemampuan gila. Setiap naik 5 level akan mendapatkan sebuah skill baru, dan yang paling mengerikan adalah semua skill miliknya tidak memiliki waktu tunggu alias no cooldown. Artinya, kekuatan itu bisa ia gunakan terus-menerus tanpa batas. Nah, mari kita mulai kisahnya dari awal. Jauh sebelum hari ini, ingatan masa kecil Chen Shi tiba-tiba terlintas kembali. Waktu itu, ia masih seorang anak kecil yang malang, tersesat, dan terkepung oleh sekawanan monster serigala level 5 yang siap mengoyak tubuhnya. Dalam kepanikan luar biasa, Chen Shi kecil hanya bisa menangis dan berteriak ketakutan, "Jangan mendekat, ayah! Ibu, selamatkan aku! Jangan mendekat!" Tepat saat monster serigala itu melompat maju untuk memangsanya, sekelebat cahaya tebasan berkilat di udara. Satu persatu monster serigala bertumbangan dan tewas mengenaskan hanya dalam sekejap mata. Di tengah keheningan berdiri sesosok pria berbadan besar dengan gagah di depan Chen Shi. Pria itu menoleh dan berkata dengan lembut, "Nak, sekarang sudah aman." Chen Shi yang masih gemetar mendongak pelan. Sudah aman?" "Iya, ayo, aku akan membawamu kembali ke kota," jawab pria itu hangat. Kembali ke masa kini di altar kebangkitan akademi. Baru setelah memasuki gerbang kota, Chen Shi mengetahui bahwa pria luar biasa yang telah menyelamatkan nyawanya adalah seorang pahlawan besar, legendaris dari guild nomor 1 di negara Xia, yaitu Luo Zhenning dari Destiny Covenant. Sejak hari itu, Paman Luo menjadi sosok panutan yang sangat ia hormati. Chen Shi hanya bisa menghela napas berat saat melihat hasil awakening miliknya sendiri. Tidak disangka, ia justru membangkitkan kekuatan sebagai seorang Shadow Mage. Meskipun kelas ini bukanlah kelas sampah yang sama sekali tidak berguna, masalahnya adalah Shadow Mage tingkat rendah tergolong terlalu biasa dan memiliki kelemahan yang sangat fatal. Bagaimana tidak, seorang Shadow Mage level rendah hanya mampu memanggil dua makhluk skeleton saja sebagai pelindung. Parahnya lagi, begitu skill summon tersebut digunakan, mereka harus menunggu waktu cooldown yang sangat lama, yaitu selama 10 menit. Jika dua skeleton itu mati di tengah pertarungan, sang penyihir yang tidak memiliki skill serangan personal ini akan langsung berubah menjadi beban berat di medan perang. Seandainya aku bisa memilih kelas lain, aku juga tidak bakal mau memilih Shadow Mage. Walau aku tidak berharap banyak untuk bisa bangkit menjadi hidden class rank SSS seperti Paman Luo, tapi poin spirit powerku kan mencapai 150 poin. Minimal aku seharusnya bisa membangkitkan kelas spesial. Batin Chen Shi penuh kekecewaan sambil membuka panel status miliknya. Panel status karakter nama Chen Shi. Kelas Shadow Mage level 0. Atribut stat dasar Strength 10, Intelligence 10, Agility 10, Constitution 10. Sebuah barisan stat dasar yang sangat biasa untuk ukuran orang dengan potensi besar. Padahal berdasarkan teori hukum kebangkitan dunia ini, seseorang dengan spirit power di angka 25 hingga 85 akan membangkitkan kelas normal. Lalu bagi mereka yang memiliki spirit power di rentang 85 hingga 105, mereka berpeluang besar mendapatkan kelas rare. Sementara itu, bagi mereka yang memiliki spirit power di atas 105, mereka memiliki kesempatan emas untuk membangkitkan hidden class rank SSS. Di angkatan tahun ini, orang yang memiliki spirit power melebihi angka 105 selain Chen Shi hanyalah seorang gadis jenius bernama Jiang Menghuai. Itu pun poin spirit power milik Jiang Menghuai hanya berada di angka 110, yang berarti Chen Shi sebenarnya jauh lebih unggul 40 poin di atasnya. Tepat saat Chen Shi sedang termenung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan sorak-sorai histeris dari arah aula utama tempat altar berada. Jiang Menghuai membangkitkan kelas Void Wanderer, hidden class rank SSS. Mendengar pengumuman tersebut, jantung Chen Shi seakan berhenti berdetak. Apa? Pikirnya tidak percaya. Di atas altar kebangkitan yang megah, berdiri seorang gadis anggun berpakaian merah menyala, diselimuti oleh aura magis yang luar biasa kuat. Dialah Jiang Menghuai. Seketika itu juga seisi aula langsung heboh membicarakannya dengan nada penuh kekaguman sekaligus rasa iri yang mendalam. Luar biasa, angkatan kita ternyata ada yang berhasil membangkitkan hidden class. Gila. Kalau begini sih, sambil rebahan doang dia juga bisa langsung otomatis masuk ke Destiny Covenant. Iri banget deh, tapi tidak heran sih jika itu Jiang Menghuai, bakatnya memang pantas dengan reputasinya selama ini. Tapi tunggu dulu, bukankah poin spirit power milik Jiang Menghuai itu masih kalah jauh dari Chen Shi? Jadi kenapa si Chen Shi malah cuman kalimat salah satu murid langsung terputus saat melihat Chen Shi tiba-tiba berjalan membelah kerumunan. Murid-murid lain langsung berbisik panik, "Sss, diam, orangnya datang." Chen Shi hanya berjalan terus sambil mengepalkan tangannya rapat-rapat.
Sama-sama dari Mage Class, tapi Void Wanderer dan Shadow Mage sungguh bagai langit dan bumi. Tidak heran jika teman-teman sekelas sangat ramai membicarakannya. Bahkan dengan spirit power yang jauh lebih rendah dariku, dia tetap bisa membangkitkan Hidden Class. Rank SSS, gumamnya getir di dalam hati. Pikirannya langsung melayang pada masa depannya yang kian buram. Destiny Covenant Association akan mulai merekrut anggota baru bulan depan. Aku khawatir aku bahkan tidak akan punya kesempatan sedikit pun untuk lolos seleksi. Kalau Paman Luo sampai tahu kelas apa yang kubangkitkan hari ini, beliau pasti akan sangat kecewa padaku. Sebab Destiny Covenant Association adalah guild nomor 1 di seluruh negara Sia, sekaligus satu-satunya guild elite yang berada langsung di bawah naungan pemerintah negara. Tidak hanya memiliki fasilitas yang sangat mewah, guild tersebut juga berkomitmen penuh untuk mencetak para jenius tingkat atas. Dan yang paling penting bagi Chen-Shi, Paman Luo berada di sana. Dihitung dari hari kebangkitan ini, tepat 1 bulan kemudian pihak perwakilan guild akan datang untuk menyaring talenta-talenta muda di berbagai akademi. Meskipun penilaiannya didasarkan pada performa keseluruhan saat ujian, semua orang sudah tahu sama tahu bahwa biasanya hanya pemilik rare class dan hidden class saja yang akan diterima. Pemilik kelas normal pada dasarnya sama sekali tidak punya kesempatan untuk meloloskan diri. Merasakan atmosfer ruangan yang kian menyesakkan, Chen-Shi memutuskan untuk berbalik dan pergi meninggalkan kerumunan tersebut. Sementara di belakangnya, suara pujian untuk sang gadis jenius masih terus menggema. Wow, memang pantas disebut Prodigy Girl. Hebat sekali, jadi iri deh sama dia. Sudah cantik, kuat lagi. Dari atas altar, Jiang Menghuai sempat melirik ke arah punggung Chen-Shi yang kian menjauh. Namun gadis berpakaian merah itu hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun menatap kepergian pemuda yang sebenarnya memiliki potensi spiritual tertinggi tersebut. Cerita berlanjut di hari yang cerah, tepatnya di panti asuhan kedua Jiang Cheng. Chen-Shi berjalan gontai memasuki rumah tempat ia dibesarkan. Melihat kepulangannya, ibu panti yang sedang bersiap di dapur langsung menyapanya dengan cemas. "Chen-Shi, kenapa wajahmu kelihatan lesu begitu?" Chen-Shi mencoba memaksakan sebuah senyuman tipis. "Aku tidak apa-apa kok, Bu. Aku akan melewatkan makan malam ini dan mau langsung kembali ke kamar saja." "Baiklah, sana istirahatlah," jawab ibu panti lembut. Sang ibu panti menghela napas cemas. Hari ini sepertinya adalah hari awakening bagi Chen-Shi. Jangan-jangan kelas yang dia bangkitkan tidak terlalu bagus. Di dalam kamarnya yang sepi, Chen-Shi langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur dengan tatapan kosong menatap langit-langit. Pikirannya masih dipenuhi oleh ketidakadilan takdir yang baru saja ia saksikan. Bahkan kalau Jiang Menghuai tidak menaikkan levelnya sama sekali selama sebulan ini, dia tetap bisa dengan mudah melenggang masuk ke guild nomor 1 itu. Kuat atau lemahnya, sebuah kelas ternyata memang sudah ditentukan sejak awal kebangkitan. Mengandalkan kerja keras saja sama sekali tidak ada gunanya jika takdir sudah berkata lain. Batinnya sempat merasa frustrasi. Sudahlah, kelas normal ya kelas normal. Setidaknya ini bukan kelas sampah yang tidak bisa bertarung. Lagi pula, masuk ke Destiny Covenant bukan cuma punya satu jalan saja. Seorang Shadow Mage pun, kalau levelnya bisa sangat tinggi dan ditopang dengan equipment yang bagus, tetap punya kesempatan untuk masuk. "Paman Luo, tunggulah aku sebentar lagi. Aku pasti akan berdiri di sampingmu. Aku tidak akan pernah menyerah." Tepat setelah kalimat tekad itu diucapkan, Chen-Shi dikejutkan oleh sebuah kilatan cahaya magis. Jendela status sistem miliknya tiba-tiba muncul secara otomatis di depan matanya tanpa diperintah. "Hah? Apa ini?" Di layar virtual tersebut, sebuah bar loading misterius sedang berjalan cepat. Pembaruan sistem sedang berjalan. 50%, 100%. Sistem telah berhasil diperbarui, silakan periksa panel status Anda. Chen-Shi mengernyitkan dahi penuh kebingungan. Aneh, sejak kapan sistem kebangkitan bisa diperbarui sendiri seperti ini? Ia bergegas memeriksa seluruh barisan stat miliknya. Tidak ada yang berubah ya. Stat dasar ini memang benar-benar biasa saja. Namun, saat matanya menggulir panel tersebut ke bagian paling bawah, nafasnya mendadak tercekat. Ini benda apa ini?" Di sana tertulis sebuah tab baru bersinar keemasan dengan tulisan Golden Trade. Sebuah notifikasi sistem langsung berdenting Golden Trade. Kemampuan khusus tingkat tinggi saat ini, Arcane Grace. Sistem berhasil membuka satu Golden Trade setiap kelipatan 5 level. Chen-Shi tertegun di tempatnya duduk. Selama 3 tahun mempelajari kelas teori di akademi, aku tidak pernah sekalipun melihat atau membaca bahwa panel sistem seorang mage memiliki user interface khusus untuk trade seperti ini. Apa-apaan kemampuan khusus tingkat tinggi ini? Dengan tangan bergetar, ia menekan detail efek dari trade bernama Arcane Grace tersebut. Detail, efek, trade, Arcane Grace, efek permanen, mengubah seluruh struktur manipulasi sihir pengguna. Semua skill yang dimiliki oleh pengguna kini berada dalam kondisi tanpa cooldown. Skill, tanpa cooldown, teriak Chen-Shi spontan dengan suara yang sangat keras hingga menggema ke seluruh penjuru panti. Mendengar teriakan heboh dari arah kamar atas, ibu pengasuh yang berada di lantai bawah sampai menggelengkan kepala kebingungan. Anak ini
sebenarnya sedang meneriakkan apa sih di atas di sana? Sementara itu, di dalam kamar, jantung Chenxi berdegup kencang bak genderang perang. Bagi seorang pengguna Magic Class, waktu cooldown skill adalah hal yang paling krusial di dunia. Equipment Magic Class yang memiliki atribut cooldown reduction, semuanya pasti berharga selangit dan menjadi rebutan para Taipan. Itu pun jumlah pengurangan waktunya sangat terbatas. Aku tidak lagi bermimpi kan? Semua skill apapun itu tidak ada cooldown lagi. Sebuah analisis gila langsung terbentuk di dalam kepalanya. Kalau begitu, dengan kapasitas 100, mana yang kumiliki saat ini, bukankah aku bisa melakukan casting skill summon 10 kali sekaligus secara berturut-turut? Tidak, itu artinya aku bisa langsung memanggil 20 skeleton sekaligus. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Chenxi langsung merapal mantra sihir kegelapannya. Ia mengulurkan tangannya ke depan, menguras bar mana miliknya untuk melakukan summoning secara bertubi-tubi tanpa jeda. Puluhan makhluk tulang skeleton bersenjata lengkap merangkak keluar dan berlutut patuh di hadapannya. Kamarnya seketika penuh sesak oleh pasukan undead. Melihat pemandangan fantastis itu dengan mata kepalanya sendiri, Chenxi tersenyum lebar penuh kepuasan. Benar-benar bisa. Ini artinya, selama kapasitas manaku terus bertambah dan pulih, aku bisa melakukan summon makhluk kegelapan ini tanpa batas. Aku bisa membangun pasukan undead pribadiku sendiri. Harapan yang sempat padam kini menyala berkali-kali lipat lebih terang dari sebelumnya. Asalkan dalam waktu 1 bulan ini levelku bisa melesat jauh mengungguli semua orang, pihak Destiny Covenant pasti akan membuat pengecualian khusus untuk merekrutku. Jangan membuang-buang waktu lagi, ayo kita langsung bergerak menuju Novice Dungeon untuk melakukan clearing pertama. Tekadnya membara. Chenxi langsung bergerak turun dari kamarnya, memimpin puluhan pasukan skeleton tulang yang berbaris rapi di belakangnya. Ibu pengasuh yang kebetulan sedang lewat di depan tangga langsung terpekik kaget dan mundur ketakutan melihat pemandangan horor tersebut. Paman Luo, tunggu aku. Aku pasti akan segera menyusulmu, dan aku berjanji akan membuatmu bangga memilikiku sebagai muridmu. Setelah sistemnya diperbarui dan kemampuan Arcane Grace aktif, Chenxi tidak membuang waktu. Ia segera memacu langkah menuju lobi dungeon, tepatnya di area arena trial pemula. Saat tiba di sana, tempat itu tampak cukup lengang. Kebanyakan pemula memang lebih memilih untuk membentuk party besar demi keamanan, karena mereka tahu risiko bertarung sendirian tanpa dukungan rekan. Namun, di tengah kesunyian itu, langkah Chenxi justru dihentikan oleh 2 sosok yang tak asing. Mereka adalah mantan pacarnya, Chen Luxi, dan pria yang menjadi rival cintanya, Xing Wei, sang tuan muda dari konglomerat Xing. Xing Wei menatap Chenxi dengan tatapan merendahkan, "Hei Chenxi, aku sudah membangkitkan rare class, sementara kau cuma normal class. Ayahku sudah mengatur orang hebat untuk membantuku, dan Luxi naik level dengan cepat." Dia tertawa sombong lalu menambahkan, "Oh ya, setidaknya kau punya skeleton buat menemanimu bermain, jadi tidak kesepian kan?" Chen Luxi pun ikut menimpali dengan dingin. "Kau sendiri tahu betul seberapa besar perbedaan di antara kita nantinya. Kuharap mulai sekarang kau berhenti menggangguku lagi." Mereka berdua pergi meninggalkan Chenxi dengan tawa mengejek. Di dunia yang menganut hukum rimba ini, membangkitkan normal kelas memang ditakdirkan untuk tenggelam di tengah orang banyak. Ditinggalkan mantan pacar pun bukan hal yang mengejutkan. Apalagi tak ada satupun pemain yang berani mengajak Chenxi party karena takut dengan pengaruh Xing Wei. Di belakang sana, orang-orang hanya bisa berbisik kasihan, namun tak satupun berani mengambil risiko. Chenxi hanya terdiam. Jadi pilihanku cuma grinding monster di solo dungeon untuk naik level, pikirnya tegar. Tanpa ia sadari, seorang pria bermasker hitam memata-matainya dan segera melapor lewat alat komunikasi. "Nona, Chenxi sudah memasuki arena trial pemula." Begitu menembus gerbang dungeon, notifikasi sistem langsung menyambutnya. Aturan dungeon sangat jelas. Level maksimal 10 dan tingkat kesulitan monster akan bertambah seiring bertambahnya layer. Tanpa ragu, Chenxi melangkah maju. Di depannya, sekumpulan Luminous Red level 1 muncul dengan radius patroli yang ketat. Bagi meja biasa, masalah terbesar bukanlah damage, melainkan agro control. Jika monster menyerang bersamaan, seorang pemula pasti akan langsung tamat. Namun Chenxi punya kartu as, Summon Shadow, teriaknya sambil mengangkat tongkat sihir. Aura gelap yang pekat membungkus tubuhnya, dan dalam sekejap puluhan prajurit undead muncul dari balik bayangan. Chenxi terus memanggil pasukan hingga energinya nyaris habis. Meski mananya menipis, 40 summon sekaligus sudah lebih dari cukup untuk menguasai medan pertempuran. "Serang," perintahnya. Pasukan undead itu bergerak seperti mesin pembunuh, menghabisi gerombolan tikus cahaya tersebut tanpa ampun. Chenxi berdiri tenang di barisan belakang, membiarkan pasukannya. Tak sampai 10 menit, Chenxi naik ke level 1. Dia segera mengalokasikan 5 free attribute point miliknya ke intelligence. Bagi seorang magic class, intelligence adalah segalanya, menentukan spell damage dan batas maksimum mana. Dengan mana yang kini meningkat menjadi 250, Chenxi semakin leluasa mengendalikan battlefield. Pertempuran terus berlanjut ke lantai 2, di mana monster Grey Wolf level 2 menanti.
Sekali lagi, pasukan undead Chen-Shi membantai kawanan serigala itu dengan dominasi total. Cahaya kuning tanda naik level terus menyelimuti tubuhnya. Level 2, tak berhenti sampai di situ, ia maju ke area monster Bell Snake. Sekali lagi, Chen-Shi memenangkan pertempuran dengan mudah. Pengalaman grinding solo ini jauh lebih efisien dan memberikan XP yang jauh lebih besar daripada harus berbagi dengan rekan party yang hanya menghambat. 2 jam berlalu, Chen-Shi akhirnya mencapai level 5. Sesuai janji sistem, setiap kelipatan 5 level, ia akan membuka fitur baru. Darah dan mananya kembali terisi penuh, dan sebuah skill baru muncul di panel miliknya. Skill baru terbuka, Corpse Explosion, cooldown. Tanpa cooldown, mana cost tidak ada. Efek meledakan skeleton yang sedang dikendalikan, memberikan 300% magic damage kepada semua musuh dalam radius 2 meter. Mata Chen-Shi membelalak kagum. Corpse Explosion, ternyata skill ini bahkan tidak memakai mana. Dengan skill maut tanpa cooldown dan tanpa biaya mana, Chen-Shi kini tidak hanya memiliki pasukan undead yang tak terbatas, tapi juga senjata pemusnah massal yang siap menghancurkan siapapun yang meremehkannya. Singkat cerita, setelah berhasil membuka skill maut terbarunya, Chen-Shi langsung memacu langkah bergerak menuju lantai 5. Rasa penasarannya sudah di ujung tanduk, ia benar-benar tidak sabar untuk langsung menguji kedahsyatan skill barunya tersebut di medan pertempuran yang sesungguhnya. Begitu menginjakan kaki di lantai 5, atmosfer dungeon terasa berkali-kali lipat lebih menekan. Tanpa membuang waktu, Chen-Shi langsung merapal mantra dan memanggil seluruh pasukan undead-nya dari alam bayangan. Di hadapannya, segerombolan monster tangguh sudah berdiri kokoh menyambut kedatangannya. Mereka adalah Steelthorn Rhino Lizard level 5, tier elite, monster bertipe Heavy Armor Assault yang terkenal memiliki pertahanan sekeras baja dan hantaman yang sangat mematikan. Namun, monster elite ini memiliki nilai yang sangat menggiurkan, yaitu memberikan 50 XP per ekor. Melihat mangsa baru datang, gerombolan Steelthorn Rhino Lizard langsung mengamuk dan berlari kencang menerjang maju. Menghadapi serbukan monster badak berduri tersebut, Chen-Shi tetap berdiri tenang. Dengan sorot mata tajam, ia memberikan perintah pertama, maju ke depan, pertahankan formasi. Begitu pasukannya maju menghadang dan menahan laju para monster elite, Chen-Shi langsung mengaktifkan skill mautnya, Corpse Explosion. Boom! Seketika itu juga tubuh pasukan undead skeleton memancarkan aura api yang membara, lalu meledak dengan sangat dahsyat. Gelombang ledakan yang luar biasa kuat itu langsung menghantam telak tubuh-tubuh kokoh Steelthorn Rhino Lizard hingga berkeping-keping. Notifikasi sistem langsung bermunculan secara beruntun di layar virtualnya. Berhasil membunuh Steelthorn Rhino Lizard, mendapatkan 50 XP karena skill miliknya berada dalam kondisi no cooldown, alias tanpa waktu tunggu. Chen-Shi langsung melancarkan strategi gila. Polanya sangat sederhana namun mematikan. Ia menggunakan skill Summon Shadow untuk memanggil pasukan baru secara instan, lalu detik itu juga langsung diledakkan menggunakan skill Corpse Explosion tepat di depan wajah musuh-musuhnya. Serangan ledakan berantai yang tiada henti itu terus membombardir seluruh area, memicu rentetan notifikasi sistem di mana-mana yang menyatakan kematian massal dari para Steelthorn Rhino Lizard. Leveling yang biasanya menjadi momok mengerikan bagi para pemula, kini berubah menjadi ladang pembantaian instan di tangan Chen-Shi. Di tengah keasikannya membantai monster, Chen-Shi tiba-tiba melirik ke arah layar sistemnya dan terkejut mendapati sebuah pembaruan instan. Ternyata sebuah trait baru telah terbuka kembali di panel statusnya. Ia segera memeriksa detail kemampuan tersebut. Trait Unlock Spirit Pact Guardian. Efek permanen 100% dari seluruh damage yang diterima oleh player akan dialihkan sepenuhnya kepada makhluk summon. Membaca efek tersebut, mata Chen-Shi langsung berbinar penuh ketakutan sekaligus kegembiraan yang luar biasa. Ini gila. Ini berarti aku memiliki tumbal pengganti yang tanpa batas. Selama pasukan summon milikku tidak habis, maka nyawaku sendiri tidak akan pernah bisa berkurang sedikit pun. Dipadukan dengan skill tanpa cooldown dan pasukan summon yang bisa terus-menerus bermunculan dalam sekejap, bukankah ini sama saja dengan memiliki tubuh abadi? Tiba-tiba bumi kembali bergetar. Beberapa monster Steelthorn Rhino Lizard yang tersisa tampak muncul dari balik reruntuhan batu dungeon. Masih ada yang lolos rupanya, gumam Chen-Shi santai. Monster badak elit itu bergerak sangat cepat menerjang lurus ke arah Chen-Shi untuk mengakhiri hidup sang mage. Namun alih-alih panik, Chen-Shi hanya melompat ringan menghindar ke samping sembari menguji pertahanannya. Detik itu juga notifikasi sistem berbunyi. Trait Spirit Pact Guardian aktif. Pertarungan kembali berlanjut dengan sengit. Meskipun beberapa pasukan undead sempat hancur dikalahkan oleh serudukan monster, jumlah mereka di bawah kendali Chen-Shi seolah tidak ada habisnya. Bayangan hitam terus melahirkan prajurit-prajurit tulang baru untuk mengurung mangsanya. Bunuh, perintah Chen-Shi dingin. Boom! Skeleton diledakkan tepat di titik vital Steelthorn Rhino Lizard, mengakhiri perlawanan sang monster elit untuk selamanya. Layar virtualnya kembali dipenuhi dengan bonus 50 XP
yang melimpah menguras habis seluruh isi monster di lantai tersebut tanpa ada yang tersisa. Setelah memastikan seluruh area bersih, Chen Shi melangkah pelan dan berniat melanjutkan perjalanannya. Namun, tepat saat ia berbalik, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari dalam perutnya. Kriuk! Chen Shi memegangi perutnya yang keroncongan sambil tersenyum kecut. Lapar sekali, masuk dari waktu subuh dan farming tanpa henti sampai sekarang. Lebih baik aku keluar dungeon dulu untuk mencari sarapan. Tidak lama kemudian, Chen Shi berjalan keluar melintasi pintu gerbang gaib Trial Arena. Matanya berkedip menyesuaikan cahaya luar dungeon saat ia melangkah pergi meninggalkan area tersebut. Namun, di sudut lobi yang gelap, pria bermasker hitam misterius yang sejak tadi mengintainya ternyata masih setia menunggu di sana. Melihat targetnya keluar, sang mata-mata langsung mengaktifkan skill penilaian tingkat tinggi miliknya. Insight, mata pria bermasker itu seketika membelalak lebar di balik topengnya. Di dalam pandangan sihirnya, status level Chen Shi terlihat dengan sangat jelas. Dengan tangan yang bergetar karena syok, ia langsung buru-buru menekan alat komunikasi di tangannya untuk tersambung ke saluran khusus. Nona Jiang, Chen Shi baru saja keluar dari Trial Arena. Lapornya dengan nada suara yang terbata-bata karena tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Dia sudah mencapai level 5. Cerita berpindah ke kediaman mewah milik Jiang Menghuai. Di dalam ruangan yang megah, tampak Jiang Menghuai sedang duduk santai sambil membaca buku, sementara ayahnya berjalan mondar-mandir di depannya dengan gundah. Ayah, berhentilah berjalan bolak-balik begitu di depanku, itu membuatku pusing, keluh Jiang Menghuai sambil menatap ayahnya. Sang ayah langsung berbalik dan menyahut dengan nada tegas, masih ada banyak waktu untuk mempelajari materi kelas nanti. Prioritas utama sekarang itu meningkatkan level. Jiang Menghuai hanya mendengus santai sambil membalik halaman bukunya. Buat apa sih buru-buru? Lagian kan aku membangkitkan Hidden Class. Masuk ke Destiny Covenant, itu sudah pasti. Orang yang bertanggung jawab merekrut dari Tianyuan Academy untuk Destiny Covenant adalah ayahmu sendiri. Jika levelmu sampai tertinggal dari yang lain, mau ditaruh di mana muka ayahmu ini? Tegas ayahnya berusaha menyadarkan sang putri. Sambil menutup bukunya, Jiang Menghuai akhirnya mengalah. Baiklah, aku mau makan dulu lalu akan pergi ke arena untuk grinding level. Ayah terlalu memanjakanmu, sekarang kamu jadi bersikap begitu angkuh, gerutu ayahnya. Tepat pada saat itulah sebuah notifikasi pesan rahasia masuk ke alat komunikasi Jiang Menghuai. Pria bermasker hitam yang ditugaskannya untuk mengintai, memberikan laporan yang teramat mengejutkan. Nona, Chen Shi telah keluar dari training ground. Dia sudah mencapai level 5. Mata Jiang Menghuai seketika terbelalak. Di belakangnya, sang ayah yang melihat putrinya mendadak kaku, langsung menegur. Kenapa melamun? Cepat sana makan, lalu pergi naikkan level. Usahakan mencapai level 5 sebelum hari gelap, maka kamu baru bisa memasuki dungeon. Di dalam hatinya, Jiang Menghuai bergejolak hebat. Aku sudah tahu dengan 150 spirit power, Chen Shi tidak mungkin hanya seorang shadow mage biasa. Tapi kecepatan naik levelnya ini bukankah terlalu gila? Jiang Menghuai pun berbalik dan menatap ayahnya dengan serius. Ayah, seberapa banyak yang ayah tahu tentang beginner trial ground? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang hal itu? Tanya ayahnya heran. Wajah sang ayah langsung berubah serius saat menjelaskan beginner trial ground itu perangkap kematian. Monsternya mungkin memberikan lebih banyak XPE, tapi efisiensinya sangat buruk. Jauh lebih lambat dibanding di carry di field, atau bahkan jika grinding solo di luar. Bahkan untuk sekelas Hidden Class sekalipun, bertahan selama 10 jam di dalam sana adalah hal yang sangat sulit sekali. Kamu kira trial ground itu taman hiburan apa? Mendengar semua penjelasan panjang lebar dari ayahnya, Jiang Menghuai langsung tertegun dalam hati. Tapi Chen Shi berhasil melakukannya, dan dia hanya butuh waktu 2 jam saja. Penasaran, Jiang Menghuai kembali memancing. Bagaimana kalau pelakunya adalah seorang Shadow Mage? Ayahnya langsung tertawa meremehkan. Shadow Mage pada awalnya hanya memiliki 2 skeleton kecil. Waktu cooldownnya saja 10 menit. Begitu skeletonnya tumbang, sang caster sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Grinding level di dalam sana, mimpi saja. Ingat ya Menghuai, kamu dilarang keras menyentuh beginner trial ground. Nggak ada tapi-tapi lagi. Sang ayah kemudian mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong Menghuai, dari kelompok Awakened kali ini selain kamu, adakah calon lain yang cukup bagus? Sebenarnya ada satu orang, jawab Jiang Menghuai, misterius. Siapa? Tanya ayahnya penasaran. Jiang Menghuai langsung berbalik pergi karena ayah melarangku menyentuh beginner trial ground. Nggak akan aku kasih tahu. Ayah melakukan hal ini demi kebaikanmu sendiri. Selain kamu, kali ini hanya ada 5 rare class saja. Ayah hanya ingin tahu bagaimana perkembangan kelima orang itu. Teriak ayahnya dari belakang. Kelima orang itu nggak kenal, tidak tahu apa-apa. Aku pergi dulu, dadah. Sahut Jiang Menghuai acuh tak acuh sembari melenggang pergi. Ayahnya hanya bisa mengelus dada dengan kesal. Gadis nakal itu, aku pasti pernah berutang besar padanya di kehidupan sebelumnya. Jiang Menghuai segera menghubungi mata-matanya kembali dengan raut wajah serius. Awasi Chen Shi,
Laporkan setiap gerak-geriknya padaku segera. Mata-matanya langsung memberikan laporan instan via radio. Saat ini Chen Xi terpantau sedang berada di Shengtian Grand Restaurant Nona. Sementara itu, di luar alun-alun pusat kota Tianyi, Chen Xi berdiri tertegun menatap bangunan megah di hadapannya. Shengtian Grand Restaurant, tempat makan paling mewah di kota Tianyi. Kabarnya, para koki di sana semuanya adalah koki master lifestyle class tingkat tinggi. Bahkan kepala koki di lantai atas memiliki hidden lifestyle class Elemental Magic Chef, di mana setiap hidangannya bisa memberikan buff stat tambahan. Batinnya kagum. Namun, ia sadar diri setelah melihat dompetnya. Harga di sini jelas gila-gilaan. Dengan tabunganku yang pas-pasan, aku tidak pantas masuk ke dalam. Lebih baik aku beli sesuatu di warung pinggir jalan saja untuk mengganjal perut, lalu buru-buru kembali ke dungeon. Baru saja Chen Xi berbalik, nasib sial kembali mempertemukannya dengan kelompok Xing Wei dan mantan kekasihnya, Chen Luxi yang kebetulan sedang melintas. Xing Wei langsung berjalan menghadang dengan senyum, mengejek yang membosankan. Wah, bukankah ini Tuan Muda Chen Xi? Bukankah kau keluar untuk menaikkan level? Kenapa sekarang diam saja? Sudah nggak mau sok sombong lagi? Bukankah kau sebelumnya begitu angkuh? 150 spirit power. Dan hasilnya cuma begini? Xing Wei memperhatikan pakaian Chen Xi dari atas sampai bawah, lalu tertawa terbahak-bahak. Memakai white gear lengkap, tapi kok jadi menyedihkan begini ya? Lihat kami memakai blue gear lengkap. Aku yakin kau bahkan tidak mampu membeli satu potong pun. Baru 2 jam berlalu dan kami sudah hampir mencapai level 3. Kau sendiri sekarang di level berapa? Chen Xi yang malas meladeni drama murahan tersebut hanya membalas singkat dengan tatapan dingin, "Enyah sana." Mendengar kata-kata kasar itu, wajah Xing Wei langsung menggelap dengan tatapan tajam. "Coba ulangi ucapanmu." Seketika itu juga, anggota parti tim Xing Wei langsung bergerak maju mengepung Chen Xi dari segala arah. Di barisan belakang, Chen Luxi hanya berdiri diam tanpa berniat melerai, menatap dingin mantan kekasihnya yang ia anggap sudah berada di kasta yang berbeda. Tiba-tiba, sebuah bayangan merah melesat cepat dari udara dan melayangkan satu tendangan super keras tepat ke dada Xing Wei. Hantaman yang luar biasa kuat itu membuat Xing Wei terlempar mundur dan terbanting keras ke atas tanah. "Bajingan mana yang cari mati? Akan kubunuh kau!" teriaknya histeris. Namun begitu pandangannya tertuju pada sosok wanita anggun berbaju merah yang berdiri di depannya, nyali Xing Wei langsung ciut seketika. Ternyata Jiang Menghuai, batinnya syok. Dengan cepat Xing Wei memperbaiki posisinya dan mencoba tersenyum canggung untuk menjelaskan. "Ini hanya salah paham. Nona Jiang, kita tidak perlu menurunkan diri kita ke level orang miskin ini." Melihat kehadiran sang nona besar dari hidden class, kerumunan di sekitar lobi yang sempat memanas akhirnya dibubarkan secara paksa. Saat terpaksa beranjak pergi, Xing Wei mendengus kesal dan berbisik penuh ancaman, "Chen Xi, jangan sampai kau bertemu denganku sendirian nanti." Chen Luxi pun hanya bisa berjalan pergi melewati Chen Xi dalam keheningan. Setelah area kembali sepi, Jiang Menghuai menatap Chen Xi dan menawarkan bantuan dengan santai, "Mau makan? Aku yang traktir." Chen Xi menatap gadis di depannya dengan tulus. "Terima kasih untuk yang barusan." "Tidak perlu," jawab Jiang Menghuai singkat. Mata Chen Xi sempat melirik ke arah rombongan yang berdiri di belakang Jiang Menghuai. Mereka semua adalah awakened level tinggi. Aku rasa mereka sengaja ditugaskan oleh keluarganya untuk meng-carry Jiang Menghuai. Analisisnya dalam hati. Jiang Menghuai kemudian menawarkan ajakan, "Aku mau pergi grinding level. Mau ikut?" Chen Xi menggelengkan kepala pelan. "Aku perlu cari makan dan memulihkan staminaku terlebih dahulu." Di dalam pikirannya, Chen Xi tahu betul mekanika dunia ini. Ada penalti XP jika selisih level di dalam party terlalu besar, bahkan bisa menghasilkan 0 XP. Ketika keluarga memberikan boost kepada rookie, sebaiknya menjaga selisihnya di bawah 15 level. Dengan 4 orang tingkat tinggi yang meng-carry, memang ada penalti, tapi kecepatan bunuh monsternya sepadan. Tapi bagiku, itu tidak perlu. Melihat penolakan itu, Jiang Menghuai kembali bertanya, "Apa kamu butuh gear? Memiliki beginner gear yang lebih bagus akan membuat menaikkan level jauh lebih mudah." Chen Xi tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. "Aku benar-benar tidak butuh, tapi terima kasih banyak. Teman sekelas Jiang, jika kau ada urusan lain, silakan duluan. Aku mau pergi mencari makan." Singkat cerita, waktu telah bergeser ke siang hari di area Dungeon Hall, tepatnya di zona khusus untuk Dungeon Party. Pria bermasker hitam yang merupakan mata-mata Jiang Menghuai masih terus menguntit pergerakan Chen Xi dari jarak aman. Sang pengintai mengernyitkan dahi kebingungan dari balik pilar. Kenapa dia malah pergi ke zona khusus Dungeon Party? Hanya ada 2 dungeon di bawah level 10 di sini. Satu adalah Frostmourne Cave level 5, dan yang lainnya adalah Hellish Pit level 10. Apa yang sedang direncanakannya? Sementara di sekelilingnya orang-orang sibuk berteriak merekrut anggota untuk membentuk party penuh sebelum masuk, Chen Xi justru melangkah dengan santai dan berdiri seorang diri di atas lingkaran altar gerbang teleportasi masuk dungeon. Ia membuka layar sistem virtualnya dan membaca lembar informasi yang muncul. Detail, informasi dungeon, nama tempat, Frostmourne Cave, tingkat kesulitan, normal, peringatan, sistem, konfirmasi jumlah anggota party Anda.
Tanpa ragu sedikit pun, jari Chen-Shi langsung menekan tombol pilihan. Ya, seketika itu juga cahaya teleportasi membumbung tinggi membungkus tubuh Chen-Shi, menariknya masuk ke dalam dimensi dungeon. Di sudut lobi, pria bermasker hitam terlonjak kaget dengan mata melotot tidak percaya. Dia berniat melakukan solo dungeon di tempat yang seharusnya diselesaikan oleh satu tim party penuh, bisiknya gemetar karena syok. Cerita berpindah ke kedalaman dungeon Frostmourne Cave, tepatnya di wilayah Icefield Rift pada siang hari yang beku. Frostmourne Cave, zona boss, tingkat kesulitan, normal, level 5, struktur area, zona 3 tahap. Saat baru pertama kali menapakkan kakinya keluar dari zona aman, tubuh Chen-Shi langsung menggigil hebat akibat terpaan udara es yang menusuk tulang. Aduh, salah perhitungan. Seharusnya aku memakai mantel tebal dulu sebelum masuk ke sini. Dingin banget di sini, keluhnya sambil merapatkan pakaian. Dunia ini sendiri memiliki klasifikasi tingkat kesulitan dungeon yang cukup ketat, mulai dari tingkatan normal, hard, hell, nightmare, hingga yang paling mengerikan yaitu abyss. Semakin tinggi tingkat kesulitan yang dipilih oleh seorang awaken, maka hadiah berupa item dan gold yang dijatuhkan akan jauh lebih berlimpah. Meskipun harus dibayar dengan menghadapi monster yang jauh lebih kuat. Namun rasa dingin itu sama sekali tidak menyurutkan tekad Chen-Shi. Meskipun tempat ini adalah dungeon party yang seharusnya diselesaikan oleh satu tim penuh, kemampuan summon milikku kan tidak terbatas. Jadi, menjelajahinya secara solo, jelas tidak akan menjadi masalah sama sekali. Lagi pula, beginner trial ground sudah tidak bisa lagi memberiku XP yang kubutuhkan. Saat ini yang paling kuperlukan adalah uang dan gear baru. Batinnya penuh percaya diri. Chen-Shi terus melangkah mantap menembus lorong es. Ia segera mengacungkan tongkat sihir pemulanya ke depan untuk merapal mantra Summon Shadow secara bertubi-tubi. Hanya dalam hitungan detik, ratusan pasukan skeleton undead bertubuh tulang, hitam legam telah bangkit berbaris rapi, siap untuk menggilas apapun yang ada di depan mereka. Dari balik kegelapan lorong gua, suara derap kaki berisik mulai terdengar mendekat. Sekelompok monster Frostmourne, level 5 dengan kategori monster normal, berhamburan keluar dari sarangnya. Monster-monster ini memiliki nilai buruan yang lumayan, yaitu memberikan 70 XP per ekor. Pertarungan besar pun pecah seketika. Ratusan pasukan undead langsung merangsek maju mengajar kawanan tikus es tersebut tanpa ampun. Satu persatu monster bertumbangan memicu rentetan notifikasi sistem yang muncul bertubi-tubi di sudut matanya. Berhasil mengalahkan Frostmourne mendapatkan plus 70 XP. Melihat laju pasukannya yang sangat dominan, Chen-Shi berjalan santai di barisan belakang sambil menganalisis perolehan poinnya. Hasil perolehan EXP di sini ternyata jauh lebih tinggi daripada di trial ground pada level yang sama. Ditambah lagi, para mob monster di dungeon ini benar-benar menjatuhkan drop berupa gear dan gold secara langsung. Satu-satunya kekurangan dari metode solo ini hanyalah memungut loot dari barisan belakang secara manual menjadi agak membosankan. Gumamnya sambil memunguti koin gold yang bertebaran. Singkat cerita, setelah menyapu bersih seluruh monster normal di zona pertama, Chen-Shi melanjutkan langkahnya menuju zona kedua, yaitu zona elit. Begitu ia melintasi pembatas area, sesosok monster berukuran jauh lebih besar langsung melompat menghadang jalannya. Itu adalah Elite Frostmourne. Monster tingkat elit ini terkenal sangat merepotkan karena memiliki beberapa kemampuan khusus. Tanpa mau membuang-buang waktu untuk berbasa-basi, Chen-Shi langsung mengarahkan jarinya ke arah monster elit tersebut. Kepung dia, perintahnya tegas. Ratusan skeleton langsung bergerak cepat merapatkan barisan, mengurung tubuh besar monster elit tersebut hingga tak berkutik. Tepat saat monster itu hendak mengamuk, Chen-Shi langsung memicu skill andalannya, Corpse Explosion. Ledakan dahsyat beruntun langsung meledakkan tubuh para skeleton penahan, menghasilkan rentetan angka damage magis sebesar minus 120 terus-menerus tanpa henti. Nyawa tebal milik sang monster elit seketika terkuras habis hingga ia ambruk tak bernyawa ke atas lantai es. Ping! Notifikasi sistem muncul. Elite Frostmourne berhasil dikalahkan mendapatkan plus 300 XP. Dari balik abu sisa tubuh monster elite tersebut, sebuah cahaya biru yang terang memancar keluar menjatuhkan sebuah item berharga langka, loot drop, Frostmourne robe, raritas, rare, blue gear. Syarat level 5. Atribut utama intelligence plus 13. Efek tambahan, meningkatkan batas maksimal. Mana sekitar 150 poin memungkinkan pengguna untuk memanggil lebih dari 20 skeleton tambahan. Tanpa ragu, Chen-Shi langsung menekan tombol konfirmasi pada sistemnya. Item dipakai. Sambil mengenakan jubah biru barunya, Chen-Shi tersenyum puas. Elite Frostmourne memang memiliki kelemahan low magic resistance. Jadi mereka harus menelan damage maksimal dari Corpse Explosion milikku. Dengan total HP mereka yang hanya sekitar 2000, meledakkan belasan dari 20 skeletonku saja sudah lebih dari cukup untuk langsung membunuh mereka secara instan. Ia mengencangkan jubah barunya yang terasa hangat. Dengan adanya tambahan buff stat dari gear baru ini, batas maksimal summon milikku kini telah meningkat drastis. Kalau begini caranya,
clear speed dungeonku pasti akan meningkat jauh lebih cepat. Tepat setelah ia selesai memasang perlengkapan barunya, dua monster Elite Frostmourne lainnya tiba-tiba muncul dari balik sudut lorong. Namun dengan tatapan mata yang tajam, Chen Shi langsung mengerahkan puluhan pasukan undead barunya yang jauh lebih kuat untuk menyerang balik. Serbuan massal tersebut membuat kedua monster Elite kewalahan, hingga akhirnya seluruh isi zona Elite berhasil diratakan sepenuhnya. 20 menit kemudian, Chen Shi akhirnya berhasil melangkah masuk ke dalam area terdalam dungeon, yaitu zona boss. Di tengah ruangan es yang luas, sesosok monster raksasa dengan aura intimidasi yang pekat telah bangkit menantinya. Dialah sang penguasa dungeon, Frostmourne Chieftain, bos monster. Menghadapi sang bos besar, Chen Shi tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ia langsung mengacungkan tongkatnya dan berseru, semuanya maju, tahan gerakan dia dan ledakan. Ratusan pasukan skeleton undead langsung berlari kencang menerjang maju tanpa rasa takut. Mereka melompat secara agresif, menempel erat dan menggelayuti seluruh tubuh raksasa, Frostmourne Chieftain hingga monster boss itu kesulitan untuk bergerak. Rentetan ledakan Corpse Explosion yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya langsung meletus secara beruntun, mengguncang seluruh isi gua es tersebut. Puluhan skeleton baru terus berdatangan dari bayangan hanya untuk menempelkan diri dan meledakkan tubuh mereka tepat di titik vital sang chieftain. Akibat pemboman massal tanpa henti itu, bar nyawa raksasa milik Frostmourne Chieftain langsung terkuras habis menjadi nol dalam waktu singkat hingga tubuh besarnya tumbang memicu getaran hebat. Notifikasi sistem berbunyi nyaring, berhasil mengalahkan Frostmourne Chieftain, mendapatkan plus 1000 XP. Chen Shi segera menekan opsi untuk mengambil seluruh bonus XP tersebut. Namun, kejutan terbesar justru datang dari tumpukan loot yang dijatuhkan oleh sang bos monster. Item tersebut adalah sepasang sepatu bot berat bernama Frost Spine Ice Threads Heavy Armor Boots, dan sebuah tongkat sihir legendaris berkilau bernama Frost Marrow Bone Staff. Chen Shi tertegun sejenak, tidak percaya dengan keberuntungannya. Gear tier purple langsung drop di round pertama dengan tingkat kesulitan yang cuma normal. Wah, lumayan juga, ucapnya gembira. Ia segera mengganti tongkat pemulanya dengan senjata sihir baru tersebut. Ini benar-benar barang yang bagus. Deskripsi, senjata sihir tier teratas untuk level rendah yang hanya bisa ditemukan di Frostmourne Cave dengan drop rate yang sangat rendah di pasaran. Nilai jual, meskipun memiliki persyaratan level yang rendah, market value senjata ini di pasar luar mencapai sekitar 8.000 koin gold. Efek stat, memberikan tambahan stat intelligence plus 30 dan maksimal mana plus 300. Setelah selesai, merapikan seluruh barang jarahannya, dan merasakan lonjakan kekuatan baru di dalam tubuhnya, Chen Shi berjalan mantap menuju lingkaran sihir, keluar untuk meninggalkan dungeon. Keluar dungeon, ucapnya pelan. Sementara itu, suasana di luar dungeon hall, tepatnya di depan lingkaran array teleportasi masuk, pria bermasker hitam misterius yang bertugas sebagai mata-mata masih setia berdiri menyandar di balik pilar, terus mengawasi pintu keluar dengan tatapan bosan. Wush! Tiba-tiba, kilatan cahaya teleportasi menyala terang, dan sosok Chen Shi tampak berjalan keluar dengan santai dari dalam lingkaran sihir. Melihat kepulangan targetnya, hah? Baru lewat sekitar 20 menitan saja, bagaimana bisa seorang Shadow Mage yang baru level 5 melakukan solo di dalam Frostmourne Cave sendirian? Batinnya terengah-engah karena syok. Ia mencoba menenangkan pikirannya yang kalut dan mulai menerka-nerka negatif. Tidak, itu tidak mungkin benar. Dia pasti ketakutan dan memilih menyerah di tengah jalan karena tidak sanggup menghadapi monster party di dalam sana. Namun, saat pandangannya beralih meneliti penampilan fisik Chen Shi yang kian mendekat, mata pria bermasker itu seketika melotot lebar dan jantungnya berdegup kencang karena syok yang teramat sangat. Apa? Bukankah pakaian dan senjata yang dia pakai itu adalah Frost Marrow Robe dan senjata legendaris berharga selangit, Frost Marrow Bone Staff, benda langka yang mustahil didapatkan oleh seseorang yang gagal di tengah jalan. Di luar gerbang teleportasi Dungeon Hall, pria bermasker hitam itu masih berdiri mematung dengan mata melotot. Dia benar-benar mendapatkan Frost Marrow Robe dan Frost Marrow Bone Staff di run pertamanya di Frostmourne Cave. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kedua item langka itu adalah dengan menyelesaikan dungeon party tersebut sampai tuntas secara solo. Pantas saja Nona Jiang terus menyuruhku untuk mengawasinya. Kemampuan orang bernama Chen Shi ini benar-benar terlalu kuat dan tidak masuk akal. Tanpa membuang waktu lagi, sang pengintai segera mengaktifkan alat komunikasinya untuk menghubungi Jiang Menghuai. Nona, ucapnya tertahan. Di seberang sana terdengar suara napas Jiang Menghuai yang sedikit memburu karena tengah sibuk bertarung di dalam dungeon lain bersama tim pengawalnya. Kenapa tiba-tiba berhenti bicara? Apa yang Chen Shi lakukan sekarang? Chen Shi, dia baru saja masuk ke dalam dungeon lagi, Nona. Lapor pria bermasker itu cepat. Lagi, pekik Jiang Menghuai terkejut. Pria bermasker itu menelan ludah sebelum melanjutkan laporan gilanya.
Di run sebelumnya, Chen-Shi terbukti telah menyelesaikan Frostmourne Cave secara solo hanya dalam waktu 23 menit saja. Dan saat dia keluar barusan, dia sudah mengenakan Frostmarrow Robe dan memegang Frostmarrow Bone Staff di tangannya. Apa? Dia keluar dengan selamat dan menyelesaikan dungeon party tingkat kesulitan normal secara solo hanya dalam 23 menit? Seperti yang kuduga, dengan 150 spirit power, dia tidak akan pernah menjadi orang biasa. Bahkan jika dia dibatasi oleh kelas Shadow Mage sekalipun, batin Jiang Menghuai terguncang hebat. Ia mendesah pelan menatap tim khusus di sekelilingnya yang dikirim keluarga untuk membantunya power leveling. Padahal aku punya tim elit khusus yang terus membantuku menaikkan level sejak kemarin, tapi aku baru saja bersusah payah mencapai level 2. Sementara dia, dengan kelas Shadow Mage yang di awal game dianggap sebagai beban tak berguna oleh semua orang, dia bisa melesat sendirian sampai level 5 hanya dalam waktu 1 pagi. Kesenjangan di antara kami ternyata masih sangat besar. Dia tetap menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Namun, nalar Jiang Menghuai sebagai Awakened tingkat atas tetap menolak percaya begitu saja. Tapi bagaimana sebenarnya cara dia melakukan hal mustahil itu? Seorang Shadow Mage level 5 normalnya hanya memiliki 2 skill, yaitu Summon Undead dan Corpse Explosion. Batas maksimal summon mereka pun hanya 2 ekor skeleton kecil. Skill Corpse Explosion hanya bisa dicast 2 kali sebelum terkena cooldown lama, selama 10 menit. Mereka sama sekali tidak punya kemampuan bertahan atau kabur lainnya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan solo dungeon dengan membantai ratusan mob monster di Frostmourne Cave, ditambah menghabisi 3 elit dan Frostmourne Chieftain sekaligus? Jangan-jangan, dia melakukan speedrun tanpa terkena 1 hit pun, solo no damage clear? Apa ada hal yang lebih tidak masuk akal di dunia ini selain dia? Sementara Jiang Menghuai tenggelam dalam pikirannya yang bergejolak, pria bermasker di luar altar teleportasi semakin dibuat linglung saat melihat pergerakan Chen-Shi yang super cepat. Pemuda itu terlihat keluar masuk gerbang dungeon berulang kali dengan ritme yang konstan setelah menyelesaikan setiap peran. Keluar masuk berulang kali, apa melakukan grinding solo dungeon memang semenyenangkan itu? Gumam sang pengintai kebingungan. Sementara itu, di dalam kedalaman gua, es yang kini telah rata, Chen-Shi bersama ratusan pasukan setianya baru saja menumbangkan sang bos monster untuk kesekian kalinya hari itu. Chen-Shi meregangkan otot-ototnya sembari tersenyum santai. Ternyata lumayan santai juga kalau sudah terbiasa. Aku akan lanjut grinding di sini sampai waktu makan malam tiba. Setelah itu selesai deh untuk hari ini, ujarnya puas. Singkat cerita, waktu telah bergeser ke sore hari. Cahaya oranye matahari menyinari lobi luar saat Chen-Shi akhirnya melangkah keluar dari area teleportasi dungeon untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, pria bermasker hitam masih setia mengintai di balik bayangan. Apa dia akan masuk lagi? Pikirnya, sebelum bergegas melaporkan perkembangan terbaru kepada sang nona besar. Nona, dia sudah benar-benar keluar dari dungeon. Dia menyelesaikan run Frostmourne Cave kali ini hanya dalam waktu 16 menit saja, dan levelnya kini sudah melonjak naik ke level 8, Nona. Pria bermasker itu kemudian menambahkan dalam hati, melihat gerak-geriknya, sepertinya dia sudah selesai dengan petualangannya untuk hari ini. Di ujung sambungan komunikasi, Jiang Menghuai menyahut dengan nada tenang, "Istirahatlah, aku sudah berada di area sekitar alun-alun itu." Chen-Shi yang sedang berjalan santai kemudian membuka layar virtual inventory miliknya untuk memeriksa hasil jarahan sepanjang hari. Matanya berbinar melihat begitu banyak item drop berkualitas tinggi yang memenuhi slot penyimpanannya. Semua barang sisa ini bisa kujual di auction house untuk mendapatkan banyak koin gold. Sepasang gauntlet dengan rarity purple itu pasti akan laku sangat mahal di pasar. Tapi sayang sekali item tipe armor berat itu tidak berguna untuk kelas sihir sepertiku, gumamnya. Namun, perhatian Chen-Shi mendadak teralih pada sebuah gulungan kuno misterius yang memancarkan aura magis yang kuat. Ia mengeluarkannya dengan hati-hati. Tapi, inilah item yang sungguh paling berharga dari semua run hari ini. Informasi item langka. Nama item pada Rift Covenant. Level 10. Scroll. Efek. Menggunakan gulungan ini akan membuka gerbang menuju Rift Dungeon level 10 sebanyak 1 kali. Syarat masuk, membutuhkan pembentukan kelompok, party. Grinding di dungeon beranggotakan 5 orang memang memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjatuhkan item langka sejenis Rift Covenant Scroll ini. Sebuah Rift Dungeon sendiri membutuhkan party yang terdiri dari 2 hingga 5 player. Dungeon jenis ini terkenal dapat menghasilkan EXP yang sangat besar, serta menjatuhkan gear premium tier atas. Di auction house, 1 lembar Covenant Scroll saja bisa dengan mudah terjual seharga 30.000 hingga 40.000 koin gold. Tapi aku jauh lebih memedulikan lonjakan EXP dan gear premium di dalamnya daripada menjualnya untuk uang. Masalahnya, aku hanya butuh 1 rekan tim lagi untuk bisa masuk. Enaknya mengajak siapa ya?
pikir Chen Xi bimbang. Wah, kebetulan sekali bertemu di sini. Sebuah suara feminin yang tidak asing tiba-tiba menginterupsi lamunannya. Jiang Menghuai entah sejak kapan sudah berdiri di hadapannya dengan senyuman manis. Chen Xi yang sempat terkejut langsung menetralkan ekspresinya. Benar, sungguh kebetulan sekali. Namun di dalam hatinya, Chen Xi langsung menyambungkan titik terang. Pemuda bermasker yang terus menatapku sejak pagi tadi pasti adalah orang suruhan dari keluarga Jiang. Batinnya cerdas. Jiang Menghuai melangkah lebih dekat dengan gaya santai. Aku dengar dari desas-desus kalau kamu sedang sibuk melakukan grinding solo hari ini. Mendengar hal itu, Chen Xi tidak ingin bertele-tele. Dia langsung menatap mata gadis itu dan menawarkan kesempatan emas secara belak-belakan. Kebetulan, kau lagi luang? Mau ikut run dungeon bersamaku? Kalau kau tertarik, kita bisa membuka item ini besok, ucap Chen Xi sembari menyodorkan gulungan Rift Covenant di tangannya. Tapi ada syaratnya, pembagian lootnya adalah 70-30, di mana 70% adalah bagianku sebagai pemilik scroll. Bagaimana? Mata Jiang Menghuai seketika membelalak lebar melihat gulungan tersebut. Bukankah itu Rift Covenant? Kamu dapat barang langka itu dari mana? Hoki saja, dapat langsung dari drop boss dungeon tadi, jawab Chen Xi enteng. Meskipun level scroll ini agak rendah, tapi ini adalah dungeon khusus, level 10 yang penuh tantangan. Kalau kau mau ikut, kita bisa pergi bareng besok pagi. Kalau enggak mau, ya tidak apa-apa, aku akan mengajak orang lain. Aku ikut. Tentu saja aku ikut, potong Jiang Menghuai dengan cepat, takut kehilangan kesempatan langka untuk memasuki Rift Dungeon yang legendaris itu. Chen Xi tersenyum puas. Kalau begitu sudah deal, ya sampai jumpa besok pagi. Baru saja kalimat itu selesai diucapkan, Jiang Menghuai langsung berbalik dan berlari pergi dengan sangat cepat demi mempersiapkan diri. Chen Xi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya keheranan melihat tingkah laku sang nona besar. Kencang amat larinya, apa dia setakut itu kalau aku akan berubah pikiran? Gumamnya sambil terkekeh. Selama 1 bulan pertama setelah proses awakening, seluruh siswa baru masih diwajibkan untuk datang melapor ke akademi setiap harinya. Pihak akademi bertugas memberikan panduan penting mengenai jalur perkembangan masa depan masing-masing kelas, menjelaskan mekanisme dungeon secara rinci, serta merinci aturan pembentukan party yang aman bagi pemula. Namun yang paling penting dan paling dinantikan oleh semua orang, hari ini adalah hari di mana papan peringkat resmi, Rookie Leaderboard, akan dibuka untuk pertama kalinya. Chen Xi tampak berjalan santai menyusuri trotoar menuju gerbang akademi. Di saat yang sama, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di area lobi depan sekolah. Di dalam mobil tersebut, tampak Jiang Menghuai sedang duduk berdampingan dengan ayahnya yang berwajah penuh wibawa. Sang ayah menatap keluar jendela sambil menghela napas pendek. Setiap tahun selalu sama saja. Para siswa yang baru saja menyelesaikan awakening pasti menjadi terlalu bersemangat dengan gear baru mereka dan tidak tahan untuk pamer di hari laporan. Ngomong-ngomong Menghuai, sudah sejauh mana progres levelmu menuju level 5? Jiang Menghuai menatap ayahnya dengan tenang. Aku melakukan grinding non-stop kemarin sore, ayah. Saat ini poin EXP ku sudah terkumpul lebih dari 80% di level 5. Hari ini aku berencana untuk pindah ke dungeon baru yang levelnya lebih tinggi. Mencapai level 6 sebelum hari berakhir harusnya bukan masalah besar bagiku. Mendengar hal itu, wajah sang ayah langsung berubah cerah dan bangga. Bagus sekali. Dengan kecepatan pertumbuhan yang luar biasa seperti itu, kamu seharusnya bisa mengamankan peringkat pertama di angkatan tahun ini dengan mudah, kan? Mendengar pujian ayahnya, Jiang Menghuai hanya bisa terdiam dengan tatapan mata yang rumit ke arah luar. Aku tidak bisa memastikan peringkatku sendiri, tapi yang jelas, posisi peringkat pertama hari ini pastilah bukan milikku. Chen Xi, pemuda itu sudah mencapai level 8 kemarin sore. Bagaimana mungkin aku bisa melampauinya dengan metode grinding biasa? Batinnya getir. Jiang Menghuai kemudian membuka pintu mobil dan turun. Ayah, aku mau langsung bertemu teman untuk melakukan run dungeon bersama setelah apel pagi nanti. Jadi untuk saat ini, aku tidak membutuhkan pengawal keluarga. Tunggu dulu, Menghuai. Nanti setelah urusanmu selesai, ayah juga akan mencari beberapa calon rekrutan potensial di akademi atas nama Destiny Covenant. Karena Rookie Leaderboard resmi dibuka hari ini, ayah juga akan pergi ke aula untuk ikut melihatnya secara langsung. Teriak ayahnya mengingatkan. Jiang Menghuai yang terus berjalan menjauh hanya bisa membatin pasrah. Peringkat pertama di papan skor jelas bukan putrimu, ayah. Bersiap-siaplah untuk merasa kecewa nanti saat melihat hasilnya. Singkat cerita, seluruh murid akademi, angkatan baru telah berkumpul memadati aula utama. Suasana di dalam ruangan tersebut sangat bising oleh percakapan para murid yang saling bertukar informasi mengenai level yang berhasil mereka capai dalam sehari kemarin. Sebagian besar dari mereka saling memamerkan gear baru dan hampir seluruh murid di dalam ruangan itu memiliki asumsi kuat yang sama. Peringkat pertama di papan leaderboard angkatan kali ini pastilah dipegang oleh sang nona besar dari hidden class, Jiang Menghuai. Di salah satu sudut barisan kursi tengah tampak Xing Wei dan Chen Luxi duduk berdampingan dengan gaya angkuh. Saat pandangan Xing Wei menyapu ruangan,
Matanya mendadak menangkap sosok Chen Xi yang baru saja berjalan masuk ke dalam aula. Dengan senyum meremehkan, Xing Wei langsung berteriak dari kursinya, "Oi Chen Xi, kau sekarang sudah level berapa? Aku dan Luxi sama-sama berhasil mencapai level 4 berkat party elit kami," ucapnya dengan nada sombong yang kentara. Namun Chen Xi sama sekali tidak berniat meladeni provokasi murahan tersebut. Ia mengabaikan panggilan Xing Wei sepenuhnya dan memilih untuk berjalan terus menuju barisan kursi paling belakang untuk duduk dengan tenang. Merasa harga dirinya diinjak-injak karena diabaikan di depan umum. Xing Wei yang merasa jauh lebih unggul, langsung bangkit berdiri dan menghampiri meja Chen Xi dengan gaya mengintimidasi. "Halah, palingan kau harus bersusah payah setengah mati hanya untuk sekadar mencapai level 2 kan?" Ejeknya sambil tertawa sinis. Chen Xi hanya menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Xing Wei dengan pandangan malas yang teramat santai. "Lagi pula, papan leaderboard akan segera memunculkan datanya sekarang. Sebentar lagi kau bisa melihat dengan matamu sendiri berapa levelku yang sebenarnya." Xing Wei langsung mencibir keras. Rookie leaderboard itu hanya menampilkan 30 besar nama teratas di angkatan ini. Bodoh. Orang dengan kelas ampas sepertimu bahkan nggak bakal sudi dimasukkan ke dalam daftar tersebut oleh sistem. "Jadi mana bisa aku tahu levelmu dari sana?" semburnya Ketus. Namun Chen Xi memilih untuk kembali diam dan memejamkan mata, membiarkan ocehan kosong Xing Wei mengalir bagai angin lalu. Tidak lama kemudian, suasana aula yang bising mendadak senyap saat serombongan petinggi akademi mulai memasuki panggung utama. Di barisan paling depan berjalanlah kepala akademi Tianyi yang sangat dihormati, Ling Mingtian. Tepat di belakangnya, berdiri sesosok pria paruh baya bertubuh tegap dengan aura otoritas yang sangat pekat. Dialah Jiang Zhengxiong, ayah dari Jiang Menghuai, yang menjabat sebagai Grand Executive Destiny Covenant cabang kota Tianyi. "Lihat itu benar-benar Tuan Jiang Zhengxiong, ayah dari Nona Menghuai. Sepertinya hari pembukaan ini benar-benar akan menjadi panggung bagi seseorang untuk mencuri perhatian semua orang," ucap mereka penuh kekaguman. "Xing Wei, para administrator sekolah sudah menempati kursi mereka di atas panggung. Simpan omong kosongmu itu untuk nanti," ucap Chen Xi memperingatkan. Xing Wei yang terkejut melihat para petinggi dan mendengus pelan ke arah Chen Xi. "Setidaknya kau masih tahu posisimu untuk menyuruhku diam," bisiknya Ketus sebelum kembali ke kursinya sendiri. Di atas panggung utama, Pak Ling Mingtian melangkah maju mendekati mikrofon podium. Dengan suara baritonnya yang mantap, ia mulai membuka acara. "Selamat pagi semuanya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aku selaku kepala akademi akan memimpin apel pagi pada hari pertama kalian berkumpul sebagai seorang awakened resmi. Perlu kuingatkan kembali kepada kalian semua, tidak ada kelas yang lebih unggul atau lebih rendah di dunia ini. Inilah jalan hidup baru yang akan kalian tempuh seumur hidup kalian. Rookie leaderboard angkatan baru akan resmi dibuka hari ini, tapi tolong, para siswa sekalian jangan biarkan ranking semata mengalihkan fokus kalian dari jalan perjuangan sejati yang harus kalian tempuh. Meskipun aku tahu betul bahwa papan peringkat inilah hal yang paling kalian pedulikan dan tunggu-tunggu saat ini. Kalau begitu, aku tidak akan membuat kalian menunggu lebih lama lagi. Mari kita buka papan leaderboardnya sekarang." Layar proyektor raksasa di atas panggung seketika menyala terang, memunculkan deretan nama dan peringkat dari bawah ke atas. Melihat namanya terpampang di layar, Xing Wei langsung berdiri dari kursinya. "Lihat kan, aku berhasil mengamankan rank 22, sedangkan Luxi berada di rank 21. Chen Xi, mulai sekarang jarak kekuatan di antara kita hanya akan semakin melebar jauh. Kau akan selalu berada di bawah kakiku seumur hidupmu," serunya penuh kepuasan. Chen Xi yang menjadi target makian hanya diam bergeming tanpa ekspresi. Namun, kejutan besar pertama di papan peringkat mulai muncul saat data mencapai posisi 3 besar. Pada baris peringkat 2, nama yang tertera di sana secara mengejutkan adalah Jiang Menghuai, level 5 Hidden Class. Melihat data tersebut, Pak Jiang Zhengxiong yang berdiri di atas panggung langsung terbelalak kaget hingga mundur satu langkah. Peringkat 2? Bagaimana mungkin?" Gumamnya tidak percaya. Di barisan kursi murid, Jiang Menghuai hanya melirik sekilas ke arah bangku belakang tempat Chen Xi duduk. "Sudah kuduga, posisi puncak itu pastilah milikmu Chen Xi." Seluruh isi aula seketika pecah oleh kegaduhan yang luar biasa dari para murid yang syok. "Apa? Nona Jiang Menghuai yang memiliki hidden class hanya berada di peringkat 2? Lalu siapa orang gila di peringkat pertama? Kenapa namanya belum muncul di layar?" teriak mereka heboh. Pak Jiang Zhengxiong yang masih syok langsung menatap tajam ke arah putrinya. Apa anak itu sejak awal sudah tahu kalau dirinya tidak akan menjadi peringkat pertama hari ini? Pikir sang ayah penuh tanda tanya. Di tengah kekacauan suara itu, Xing Wei yang tidak sabar kembali mengejek Chen Xi. "Hei Chen Xi, kau bahkan tidak bisa memasukkan namamu ke dalam daftar 30 besar ini. Jangan bilang kalau kau masih stuck di pertengahan level 1 karena terlalu takut melawan monster."
Kalian semua mungkin merasa sangat penasaran dan bingung kenapa nama di peringkat pertama belum juga diumumkan oleh sistem. Jujur saja, pencapaian tahun ini benar-benar menjadi sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di akademi kita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita semua menyaksikan bersama sesosok siswa yang mampu melesat langsung ke level 8 hanya dalam waktu 1 hari setelah awakening. Jadi, aku sengaja memutuskan untuk membangun sedikit ketegangan di sini, menjentikan jarinya ke udara. Detik itu juga, seluruh data di peringkat teratas proyektor raksasa terbuka sepenuhnya peringkat 1 rookie leaderboard. Nama player Chen Shi. Level saat ini level 8. Kelas yang dimiliki Shadow Maget normal kelas. Aula besar itu mendadak sunyi senyap selama 2 detik sebelum akhirnya meledak oleh histeria massal yang teramat dahsyat dari seluruh penjuru ruangan. Level 8? Bagaimana bisa? Seorang Shadow Mage, bukankah itu hanya normal? Kelas yang terkenal ampas? Di barisan kursi tengah, Xingwei menjadi orang yang paling terpukul dan terkejut hingga wajahnya memucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat saat menunjuk ke arah layar. Level 8, peringkat 1, pasti ada kesalahan sistem di papan itu. Dia cuma seorang Shadow Mage miskin. Bagaimana mungkin? Teriaknya histeris menolak kenyataan. Sementara itu di bangku sebelahnya, mantan kekasih Chen Shi, Chen Luxi, hanya bisa terduduk lemas dengan pandangan mata yang kosong dan penyesalan yang mendalam yang mulai menggerogoti hatinya. Level 8 dalam sehari? Apa aku telah salah memilih orang selama ini? Batinnya meratap pedih. Seluruh pasang mata di dalam aula besar tersebut kini secara serempak berbalik, melirik tajam penuh rasa syok dan tidak percaya ke arah barisan kursi paling belakang, tepat ke arah Chen Xi yang masih duduk bersedekah dada dengan ekspresi yang teramat santai. Xingwei yang baru saja merendahkannya kini hanya bisa meneguk ludah dengan keringat dingin yang mengucur deras di pelipisnya. Aku benar-benar tidak percaya dengan penglihatan ini, bisiknya gemetar kalah telak. Chen Shi telah membungkam seluruh kota dan mencatat namanya di puncak tertinggi sejarah akademi sebagai level 8 yang tak tertandingi. Dan kejutan gila apalagi yang akan ditunjukkan oleh Chen Shi saat dia memasuki Rift Dungeon level 10 bersama Jiang Menghuai besok. Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.